Saudara, Polda Metro Jaya hari ini bakal memeriksa 16 pemeran film porno sebagai saksi dalam kasus produksi film porno di Jakarta Selatan. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendalami kasus yang menjerat 5 tersangka. Polda Metro Jaya terus mengusut sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Setelah memblokir 3 situs porno dan rekening milik rumah produksi, hari ini polisi bakal memeriksa sejumlah saksi. Ada 16 pemeran film porno yang diperiksa, di antaranya 11 perempuan dan 5 laki-laki. Ada 16 talent yang akan kita lakukan proses pemeriksaan pada minggu ini, khususnya di hari Jumat. Tentunya nanti perkembangan ini kan masih secara simultan ataupun berkesinambungan. Dan kita tunggu hasilnya bersama Mbak Distia. Untuk pemeran wanita dan kemudian juga ada talent dari pria itu juga ada 5 orang. Dan tentunya mekanisme pemanggilan sudah dilayangkan kepada mereka semua. Penyidik tentunya akan bekerja dan mengambil keterangan sebagai statusnya saat ini adalah sebagai saksi. Kasus rumah produksi yang sudah membuat 120 judul film porno di Jakarta Selatan ini ternyata terungkap secara bertahap. Semua berawal dari penangkapan 2 tersangka pertama, yakni berinisial I dan JAAS. I merupakan pemilik rumah produksi yang juga penyewa ketiga ruko. Saat menyewa ruko, ia berdalih membuat film pendek dan iklan untuk YouTube. Namun faktanya, I mengubah ruko menjadi studio film porno, sekaligus menjadi produser dan sutradara film serta pengelola 3 website berbayar untuk menjual konten porno. I juga melakukan casting pemeran film porno. Sementara JAAS yang ditangkap bersama I berperan sebagai juru kamera. Tersangka ketiga, AIS, berperan sebagai editor film. Kemudian ada AT sebagai sound engineer dan seorang perempuan berinisial SE yang bertugas sebagai sekretaris rumah produksi sekaligus salah satu pemeran film porno. Polisi menyebut produksi film porno ini melibatkan 11 pemeran wanita yang salah satunya sudah ditangkap dan 5 orang pemeran pria. Masing-masing pemeran dibayar putus oleh tersangka I sebesar 10 hingga 15 juta rupiah per film. Polisi menyebut para pemeran yang berasal dari kalangan artis hingga selebgram ini dijaring salah satu tersangka dengan melakukan profiling lewat media sosial. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti untuk pembuatan film porno, antara lain laptop, komputer, dan kamera. Modus operandi para tersangka adalah dengan mengelola 3 situs yang berisi muatan pornografi. Polisi bilang, rumah produksi ini memulai membuat film porno sejak tahun 2022. Para tersangka pun meraup keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga sudah bersiap di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Dian. Apa yang bakal digali penyidik dari para pemeran video porno ini? Ya, selamat siang Glenis. Tentu saja nanti penyidik akan menggali sejauh mana keterlibatan para saksi dalam produksi film porno ini. Apakah memang perannya hanya sebagai pemeran saja, dan kalau memang benar hanya sebagai pemeran saja, ini kemudian nanti akan digali sudah berapa lama kemudian para saksi ini berperan dalam produksi film porno. Apakah betul baru diproduksi sejak tahun 2022 atau sudah lebih lama dari itu? Kemudian juga di mana saja diproduksinya film porno ini? Karena berdasarkan keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, produksi film porno ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Kemudian juga akan digali latar belakang apa yang kemudian membuat para saksi terlibat dalam produksi film porno. Selain bayaran yang mencapai 10 hingga 15 juta rupiah, apakah ada hal lain yang kemudian diiming-imingi kepada para saksi? Tentu saja akan ada banyak hal yang nantinya akan digali oleh penyidik, tapi diantaranya kemungkinan adalah hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, informasi yang kami terima sampai dengan saat ini rencananya akan ada 17 saksi yang dijadwalkan diperiksa hari ini. 12 diantaranya ini merupakan pemeran wanita dan juga 5 orang diantaranya merupakan pemeran pria. Tapi ini harus kami konfirmasi lagi nanti kepastiannya, dan tentu akan sama-sama kita pantau nanti siapa-siapa saja yang kemudian menghadiri atau memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.
Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan pukul 10 pagi, tetapi sampai dengan saat ini kami berjaga sejak pagi tadi di depan pintu masuk Krimsus Polda Metro Jaya, tapi kami belum mendapati tanda-tanda kedatangan dari para saksi. Nah, seperti yang kita tahu, Glenis, bahwa memang kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yang kemudian juga menemukan ada 3 website yang diduga menyebarkan dan juga mentransmisikan film porno, sehingga memang dari proses penyidikan itu Polda Metro Jaya menetapkan 5 orang tersangka, mulai dari yang berperan sebagai sutradara, kemudian kameramen, editor, teknisi audio, sekretaris yang juga merangkap sebagai pemeran. Nah, bukan tidak mungkin nantinya 17 orang saksi yang diperiksa hari ini juga akan naik statusnya menjadi tersangka, karena mengingat pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini ada 2, pasal terkait Undang-Undang ITE dan juga pasal terkait dengan Undang-Undang tentang pornografi, karena dalam salah satu pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ini menyatakan larangan terkait memproduksi, membuat, bahkan menawarkan, menyewakan fasilitas pornografi. Nah, nanti kita akan nantikan bersama seperti apa hasil pemeriksaannya, apakah nanti para saksi ini masuk dalam kategori memproduksi, membuat, atau menyewakan dan menyediakan konten pornografi. Kita nantikan bersama nanti hasil pemeriksaannya seperti apa, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari Polda Metro Jaya.